Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu dengan temanya apa yang akan terjadi padamu dalam waktu dekat ya. Jadi kita akan lihat apa yang akan terjadi sama kamu dalam waktu dekat ya setelah kamu melihat readingan ini. Tapi ingat, ini general reading, jadi nggak akan resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau yang resonate energi kamu sendiri, kamu bisa buat personal reading ya, ataupun konsultasi pribadi. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Ya, dan tidak lupa aku ingatkan, kalau suaranya kurang keras atau kekecilan jangan lupa pakai earphone ya. Kalau masih nggak kedengaran juga, kurang ini kurang itu, ya udah skip aja ya. Mungkin channel ini nggak cocok atau sesuai buat kamu. Oke, dan readingan ini bersifat timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton ataupun baru nemuin video ini ya. Dan tidak lupa juga aku infokan kalau kalian ingin melihat readingan khusus untuk pick a card reading, fun reading, general reading untuk love reading saja, kalian bisa follow di channel kedua aku ya. Untuk nama channelnya apa ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini nanti kalian bisa follow atau lihat di sana ya, untuk love reading setiap harinya gitu. Oke, sekarang kita langsung baca aja ya. Kita akan tarik 5 kartu di sini untuk energi kamu Capricorn. Apa yang akan terjadi sama kamu dalam waktu dekat? Oke, di sini aku ngelihat ada Eight of Wands ya. Eight of Wands. Aku lihat ya, ada beberapa di sini kamu akan ada satu komunikasi ya dengan seseorang. Seseorang yang jauh, seseorang yang tidak ada komunikasi sama kamu. Bisa ini pasangan kamu ya, atau siapapun gitu ya, yang selama ini tuh kalian nggak lagi komunikasi gitu loh ya. Dan juga aku lihat di sini kayak ada hal-hal yang tak terduga di sini yang akan mengejutkan kamu. Tapi aku ngelihatnya ini bukan sesuatu yang buruk ya. Ini kayak berita baik gitu loh ya. Ada hal-hal yang mungkin membuat kamu tuh kayak terkejut gitu ya. Tapi ini bukan sesuatu yang buruk aku lihatnya ya. Ini sesuatu yang baik. Sesuatu yang akan mengejutkan kamu, ini sesuatu yang baik. Gitu. Ya, tapi aku nggak tahu apa, nanti sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas aku ngeliat di sini ada shocking moment ya. Ada kayak apa ya, bisa ini kabar ya, bisa ini kabar berita, tapi bisa juga ini satu kejadian ya, satu kejadian yang akan menimpa kamu gitu ya, tapi kamu kayak nggak nyangka gitu hal itu terjadi gitu loh ya. Tapi ini bukan sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang baik yang aku lihat ya. Kita lihat untuk yang kedua. Kita lihat lagi. Oke, di sini ada Queen of Cups ya. Wow. Queen of Cups. Queen of Cups ini aku ngelihatnya lebih ke yang diri kamu itu sepertinya akan lebih bisa ya self love gitu ya. Kamu akan tahu caranya bagaimana mencintai diri kamu sendiri, menyayangi diri kamu sendiri gitu ya. Dan aku juga ngelihat di sini kamu dari segi perasaan ya, kamu akan lebih sensitif di sini ya, intuisi kamu akan semakin kuat gitu. Dan di sini aku juga sarankan ya untuk beberapa di antara kamu ini mungkin memiliki sisi empat yang cukup tinggi ya. Kamu orangnya penuh kasih,
kamu baik sama orang dan ingin selalu ngebantu orang, peduli sama orang. Nah, di sini kamu harus hati-hati ya. Kamu harus lebih perhatikan diri kamu ya. Jadi jangan karena kebaikan kamu sama orang itu terlalu sehingga kamu dimanfaatkan seperti itu. Karena ini akan menyakitkan hati kamu sendiri. Dan seperti yang aku bilang tadi, mungkin yang berkaitan dengan berita ini ya. Berita yang mengejutkan buat kamu atau sesuatu yang akan terjadi sama kamu ya, entah ini berita ya, ada juga yang beberapa ini mungkin berita, kabar berita, tapi ada juga yang sesuatu gitu ya, sesuatu ya kejadian gitu. Ini aku ngelihatnya mungkin ada beberapa di antara kamu yang kayaknya akan hamil gitu ya, kayak mungkin kamu selama ini tuh kayak pengen jadi seorang ibu gitu ya, mungkin inilah berita baiknya salah satunya ya gitu. Oke. Kamu akan jadi seorang ibu ataupun jadi seorang ayah di sini. Dan ada rasa dimana kamu tuh kayak seneng banget gitu loh. Mungkin memang ini yang kamu nanti-nantikan selama ini gitu. Ya, ada rasa bahagia dalam diri kamu gitu loh. Ya, makanya tadi aku bilang kayak ini tuh kabar yang buat kamu tuh kayak surprise gitu ya, kayak mengejutkan gitu loh. Kita lihat lagi di sini. Tapi ada juga yang di sini aku lihat bakal ada seseorang ya yang kayaknya tuh ngomong sama kamu kalau dia cinta dan sayang sama kamu. Oke, jadi persiapkan diri kamu ya untuk terutama kamu yang single. Ya, di sini orang ini tuh kayaknya seumuran ataupun lebih dewasa dari kamu. Oke. Tapi orang ini tulus banget ya sayang kamu sama kamu, bener-bener tulus dia, bener-bener sayang sama kamu, dan orangnya peduli banget sama kamu. Kita lihat di sini ada Eight of Cups. Eight of Cups di sini, oke. Bentar. Ada yang beberapa ya, nggak semua, sesuaikan aja ya nanti dengan situasi dan kondisi kamu. Capricorn, mungkin kamu kayak merasa tidak bahagia di sini. Kamu merasa tidak nyaman dengan situasi dan kondisi atau keadaan tertentu, atau mungkin kamu tidak nyaman dengan orang-orang di sekitar kamu, lingkungan sekitar kamu, gitu. Kamu pengen keluar di sini. Kamu udah nggak tahan rasanya di sini ya. Kamu pengen keluar dan kamu pengen mencari tempat di mana kamu bisa menemukan kebahagiaan kamu atau ketenangan kamu, gitu, ya. Dan aku lihat di sini mungkin beberapa waktu ke depan ya, kamu akan mulai berpikir untuk mengikuti jalan kamu gitu. Mungkin kamu akan memulai untuk melangkah gitu ya. Sebelumnya mungkin kamu kayak masih ragu-ragu gitu ya, ingin meninggalkan zona tersebut, zona nyaman kamu. Tapi di sini aku ngeliat kamu mungkin dengan rasa berat hati gitu ya, atau dengan rasa yang tidak nyaman, tidak enak, kamu terpaksa harus pergi gitu loh. Dan di sini yang aku lihat, ketika kamu memberanikan diri kamu untuk meninggalkan situasi tersebut, kamu akan menemukan tempat atau titik di mana oke, disinilah aku gitu loh ya, kayak inilah tempat yang aku inginkan, inilah situasi atau suasana atau keadaan yang aku inginkan, kayak gitu loh. Ya, jadi kamu akan menemukan apa yang kamu ingin gitu ya. Seperti itu. Kamu akan menemukan kalau misalkan kamu pengen lingkungan ya, satu lingkungan baru atau pergaulan baru atau pertemanan baru gitu ya. Kalau ini adalah lingkungan yang dimana kamu sekarang saat ini berada, itu adalah orang-orang sekitar kamu, orang-orang yang toksik, orang-orang yang selalu gunjingin kamu, ngomongin kamu, padahal kamu nggak salah, tapi kamu selalu saja di ya seperti itu ya, kayak nggak support lah dengan kamu. Nah, di sini ketika kamu berani mengambil langkah untuk keluar dari situasi tersebut, kamu akan menemukan lingkungan atau teman-teman di mana ini adalah lingkungan yang kamu cari gitu loh. Ya, bisa membuat diri kamu tuh kayak lebih senang gitu ya, lebih merasakan tenang di situ gitu ya, kayak cocok gitu loh istilahnya ya, seperti itu. Jadi jangan takut untuk keluar dari zona nyaman kamu ya, gitu. Memang ini kamu dalam proses pencarian gitu, kamu masih bingung di sini ya, kamu masih ragu gitu loh.
Tapi sebenarnya kamu tahu kamu nggak tahan di situ, kamu nggak ingin berada di titik itu gitu loh. Kamu nggak ingin berdiam diri saja di situ gitu loh. Gitu ya. Secara perasaan kamu tahu itu gitu loh. Secara batin intuisi kamu tuh selalu mengarahkan kamu untuk keluar gitu ya. Tapi pikiran kamu masih mikir gitu ya, masih bingung, masih pelin-pelan gitu. Karena ada keraguan. Mungkin kamu takut ini, takut itu, kamu takut sendiri atau takut, pokoknya banyak hal ya yang membuat kamu tuh takut untuk melangkah gitu. Tapi it's okay, aku lihat beberapa waktu ke depan setelah kamu melihat readingan ini, kamu akan melakukan apa yang hati kamu inginkan gitu loh. Oke. Dan di sini aku ngeliat ada Four of Swords, ya ini adalah ketenangan. Oke, Four of Swords ini memang butuh kesendirian, butuh masuk ke dalam ya. Kamu memang butuh waktu untuk sendiri. Ada yang di sini kamu butuh waktu untuk istirahat ya. Setelah kamu mungkin capek ya dalam pekerjaan bisa ya, karena ada hal-hal yang mungkin di pekerjaan kamu itu kamu mengalami masalah ya, gitu. Ada yang beberapa di sini memang mengalami masalah di pekerjaan. Ya, dan di sini kamu memang membutuhkan untuk narik diri dulu gitu loh ya, narik diri dulu, refresh pikiran kamu ya, untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang sedang kamu hadapi. Tapi ini nggak harus pekerjaan juga ya, cuman aku ngeliatnya di sini kamu di pekerjaan gitu. Tapi ini bisa juga masalah lain ya, nggak hanya di pekerjaan. Mungkin kamu memang butuh untuk istirahat gitu ya, mengistirahatkan pikiran kamu, kemudian tubuh kamu, kemudian perasaan kamu gitu ya. Mungkin kalau dari segi perasaan itu kan biasanya kalau orang mikir gitu ya, stres mikir itu kan perasaan juga kayak lelah gitu ya, kayak ada rasa sedih, galau, kecewa, itu kan juga dari segi perasaan, emosi itu kan juga capek gitu loh. Makanya ini kayak lelah pikiran, capek badan, lelah hati juga gitu loh. Makanya butuh waktu untuk istirahat dulu gitu loh, sebelum kamu melangkah untuk next selanjutnya gitu, atau membuat satu keputusan gitu untuk kamu melakukan selanjutnya gitu. Sekarang kita lihat lagi. Oke, di sini kita punya Five of Cups. Hati-hati ya. Aku lihat di sini ada rasa-rasa dimana mungkin kamu keingat dulu gitu ya. Kamu sedih gitu ya. Dulu kamu mungkin bahagia, mungkin kamu menemukan partner gitu ya, ataupun dalam relationship gitu ya, dalam hubungan kamu tuh kayak merasa menemukan pasangan atau seseorang yang seperti kamu inginkan, seperti yang kamu harapkan. Tapi suasananya saat ini tuh kayak berubah, nggak seperti dulu gitu. Dan kamu kayak merasa sedih gitu ya, merasa kehilangan ya. Kamu tuh kayak inget-inget seperti itu lagi gitu loh ya. Kamu dalam pengen move on sebenarnya ya, tapi kamu kayak sulit, nggak bisa gitu loh ya. Jadi hati-hati di sini, ada hal-hal yang memang harus kamu lepaskan ya. Ada hal-hal yang memang harus kamu ikhlaskan gitu ya. Jadi jangan, ya udahlah ya, kalau misalkan keinget ya udah nggak apa-apa, ingat gitu ya, tapi jangan terlalu diresapi. Ketika kamu merasakan emosi negatif atau satu kesedihan, jangan berlarut-larut di situ gitu ya. Jadi kan hal-hal dulu tuh kalau memang kenangan indah, kenangan manis gitu ya, itu jadikan aja itu satu kenangan aja gitu loh ya, nggak usah terlalu disesali, ataupun hal itu tuh nggak seharusnya kamu sedihkan gitu ya. Karena bagaimanapun juga yang terjadi ya sudah terjadi gitu ya. Kamu kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Yang bisa kamu lakuin kan nextnya, kedepannya apa yang bisa kamu lakuin, apa yang ingin kamu lakuin, kayak gitu loh. Oke. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran dan perasaan kamu sendiri di sini ya. Oke. Ada hal-hal yang memang harus kamu lepaskan gitu loh. Kamu nggak bisa berada dalam situasi terus-terusan menyesal atau dalam kesedihan, itu nggak bisa gitu. Karena hal yang terjadi itu nggak bisa kamu rubah gitu loh ya. Seperti itu. Oke.
kamu nggak bisa merubah sesuatu hal yang sudah terjadi gitu loh. Yang bisa kamu rubah adalah next apa yang ingin kamu lakukan gitu. Oke, kalaupun memang kamu kehilangan situasi di mana kamu merasa pernah bahagia, kamu pernah menemukan teman ataupun pasangan yang menurut kamu yang cocok buat kamu gitu ya, ya kamu berusaha untuk bisa menemukannya lagi gitu loh. Ya, walaupun mungkin nggak sama ya, tapi bisa saja ya. Setiap orang itu kan punya sisi negatif dan positifnya aja. Siapa tahu orang yang akan, kalau misalkan ini dalam hubungan ya, mungkin seseorang yang akan datang lagi gitu ya ke dalam hidup kamu ke depannya, itu justru jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Kamu kan nggak tahu gitu loh. Kalau kamu stuck dengan yang lama, kamu nggak akan bisa di sini untuk menemukan sesuatu yang yang lebih gitu, yang lebih baik gitu loh. Karena terkadang yang lebih baik menurut kamu itu nggak lebih baik menurut Tuhan gitu ya. Jadi kan kayak Tuhan itu mungkin punya rencana sendiri buat kamu gitu. Jadi lepaskan di sini. Oke. Ini saja ya buat kamu yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi, ambil mana yang resonate buat kamu. Kalau nggak resonate, ini bukan energi kamu. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.